Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Erdianto Effendi Channel. Kali ini kita akan mendiskusikan persoalan hukum yang sedang viral di tengah masyarakat, yaitu adalah adanya yang ramai di media tentang dugaan salah seorang pemuka agama, ustadz, yang katanya melakukan penipuan terhadap jamaahnya. Dan ini dikaitkan dengan ajakan sang ustadz untuk jamaah agar bersedekah, dan itu katanya dituding oleh sebagian jamaah yang tidak puas dengan kerjasama itu sebagai penipuan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat apakah benar yang namanya ajakan untuk sedekah itu bisa dianggap atau disamakan sebagai penipuan. Tentu saja tidak. Ini adalah dua hal yang tentu saja sangat berbeda. Mengajak orang sedekah itu adalah perbuatan yang sah dan legal. Sedangkan di dalam penipuan itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi ada beberapa perbuatan melawan hukum di dalam konsep penipuan menurut pasal 378 KUHP itu adalah sarana-sarananya atau modusnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, ada mengambil barang tanpa persetujuan atau tanpa izin dari orang yang punya barang, itu namanya pencurian, diatur dalam pasal 362 KUHP. Lalu kemudian mengambil barang, memiliki barang, sementara barang itu proses pindahnya itu dilakukan dengan jalan yang legal, yang sah, tetapi setelah barang yang sah itu ada di tangan atau di dalam kekuasaan si pemegang barang, si pelaku, lalu kemudian digelapkan. Nah, itu yang namanya penggelapan, diatur di dalam pasal 372 KUHP. Nah, sedangkan di dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, barang itu diserahkan justru oleh korban. Nah, korban menyerahkan barang itu dengan sukarela. Jadi bukan pelaku yang mengambil. Kalau di dalam pencurian, pelaku yang mengambil. Di dalam penggelapan, itu korban yang menyerahkan barang kepada pelaku. Tapi menyerahkan itu dengan jalan yang sah dan legal. Setelah barang yang sah dan legal itu ada di tangan kekuasaan pelaku, lalu kemudian pelaku menyelewengkannya. Nah, di situ yang disebut sebagai penggelapan. Nah, sedangkan dalam penipuan, itu pelaku menerima barang itu diserahkan dengan sukarela oleh korban. Nah, tetapi disebabkan oleh hal-hal yang andai kata hal-hal ini tidak ada, si korban tidak mungkin menyerahkan itu kepada pelaku. Dan hal-hal yang menjadi penyebab inilah melawan hukum. Nah, apa itu yang menjadi penyebab seorang korban menyerahkan barang kepada pelaku? Antara lain adalah jika pelaku menggunakan nama atau martabat palsu. Misalnya, nama saya adalah seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Riau. Dengan status saya sebagai seorang dosen, tentu saja saya bisa misalnya memerintahkan seorang mahasiswa misalnya untuk mengantar barang ke rumah saya. Nah, karena mahasiswa itu segan sama saya, dia mengantarkan barang dengan sukarela, karena saya dosennya. Nah, seandainya saya bukan dosen, tentu kan dia mungkin tidak akan mau menyerahkan barang kepada saya, tidak akan mau menuruti permintaan saya. Nah, kemudian dalam hal ini pelaku ini misalnya mengaku-ngaku sebagai dosen Fakultas Hukum. Nah, itu yang membuat kemudian si mahasiswa tergerak. Nah, sama misalnya pernah ada kejadian, saya sendiri mengalami ini kejadian ada seorang datang petugas membawa gas, dia bilang ini kami datang sebagai petugas gas. Petugas LPG ya, dia menyatakan kepada saudara saya yang tinggal di rumah pada waktu itu bahwa katanya bapak memerintahkan untuk mengambil tabung gas karena akan diperbaiki. Nah, ini saudara saya yang ada di rumah berpikir benar ini adalah perintah saya. Nah, itu kan martabat palsu, keadaan palsu. Lalu karena berpikir bahwa itu atas perintah saya, nah saudara saya yang di rumah segera dengan sukarela menyerahkan barang. Nah, tabung LPG 12 kilo diserahkan kepada orang yang datang. Nah, ini ditipu mentah-mentah, ditipu siang hari kita. Nah, itu yang dimaksud dengan penipuan dengan menggunakan nama atau martabat palsu. Misalnya, ada orang mengaku-ngaku sebagai polisi, ada orang mengaku-ngaku sebagai jaksa, disuruh misalnya menyita suatu barang. Nah, tentu orang yang akan disitakan dengan sukarela menyerahkan barang itu, karena beranggapan bahwa mereka adalah polisi yang sedang menjalankan tugas. Nah, kalau dia tahu bahwa orang ini polisi fiktif atau apalagi dia bukan polisi, pasti tidak akan menyerahkan barang. Nah, ini di dalam penipuan. Itu yang pertama.
Yang kedua, modus yang kedua adalah menggunakan rangkaian kata bohong. Nah, rangkaian kata bohong tentu saja namanya rangkaian, kata-kata bohongnya itu tidak satu kalimat, tidak satu kata. Jadi dia menggunakan bahwa ini disuruh Bapak, seperti tadi misalnya disuruh Bapak, ini saya kesakitan, bahwa orang tua saya sakit, oleh karena itu saya membutuhkan uang. Padahal ternyata dalam kenyataan orang tuanya tidak sakit. Atau misalnya saya ini anak yatim, karena itu saya membutuhkan dana. Nah padahal dia ternyata setelah kita buktikan yang bersangkutan tidak anak yatim. Misalnya dia mengaku miskin, dia mengaku orang tuanya sakit, padahal itu kenyataannya tidak ada. Nah ini yang dimaksud dengan rangkaian kata bohong. Yang ketiga, modusnya adalah menggunakan tipu muslihat. Nah kalau rangkaian kata bohong itu dengan kalimat atau kata-kata, kalau tipu muslihat itu dengan perbuatan. Ada misalnya orang dibuat sedemikian rupa, tipu daya, direkayasa keadaan, direkayasa alat-alat, misalnya dibuat surat, dibuat baju, buat apa, dibuat pura-pura sakit, dibuat pura-pura jatuh. Nah, yang membuat kemudian orang dengan sukarela untuk menggerakkan orang itu menyerahkan barang. Nah, disitulah penipuan. Nah, jadi akibatnya yang timbul dari penipuan itu adalah pertama itu orang menyerahkan barang, kemudian menghapuskan hutang, menghapuskan piutang dan menimbulkan hutang. Nah bagi si pelaku ya, nah seharusnya dia berhutang lalu kemudian hutangnya hapus, atau seharusnya piutangnya tidak ada piutang kemudian timbul piutang bagi si pelaku. Nah itu akibat yang ditimbulkan dari rangkaian 3 perbuatan tadi. Jadi syarat di dalam pasal 378 ada 3 perbuatan itu. Nah kalau 3 perbuatan ini tidak ada, ya dia ada penipuan namanya. Nah kembali ke tadi Ustadz yang lagi viral yang dituduh katanya penipuan, itu tidak bisa dibilang penipuan. Orang mengajak orang sedekah, itu anjuran agama. Saya kira bukan cuma di dalam agama Islam, cuman mungkin namanya bukan sedekah, karena sedekah itu dalam konsep Islam. Tapi di dalam istilah agama lain, saya kira itu pun ada juga. Istilah memberi itu pasti ada ya. Memberi kepada orang tidak mampu, memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi kepada orang yang berjuang di jalan agama, membangun masjid misalnya, itu sah dan legal. Jadi yang dikatakan tidak legal tadi, yang terjadi ada perbuatan melawan hukumnya adalah 3 hal tadi. Jadi kalau 3 hal ini tidak ada, ya tidak masalah. Ya bahwa kemudian setelah orang menerima sedekah, lalu kemudian sedekah tadi kemudian disalahgunakan, nah itu lain soal. Itu pun namanya bukan penipuan, tapi penggelapan. Itu kalau ternyata disalahgunakan. Nah tetapi yang saya kira viral ini, setelah saya baca, ini legal dan sah bahwa uang yang diterima itu adalah bukan hasil bujuk rayu, bukan hasil tipu muslihat, tapi diajak memang ya ini untuk sedekah, untuk pembangunan ini, itu sah dan legal dan tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena memang dianjurkan. Dan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum itu bukan cuma hukum yang tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis, dalam hal ini hukum agama, hukum adat. Itu adalah hukum, bahkan norma-norma sosial di tengah masyarakat. Misalnya kita menyumbang kepada orang yang sedang sakit, ya itu kan sesuatu yang dianjurkan oleh norma-norma sosial, kemudian hukum adat dan hukum agama, dan itu sah-sah saja. Jadi tidak ada tipu muslihat, tidak ada rangkaian kata bohong, dan tidak ada penggunaan nama atau martabat palsu. Nah, orang menggerakkan orang kemudian menyerahkan atas dasar keyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kebaikan, menjadi amal soleh bagi orang-orang yang menyerahkan barang. Nah, jadi dalam hal ini tidak bisa sedekah, ajakan untuk sedekah dianggap kemudian sebagai tindak pidana. Nah, lalu kemudian bahwa apa yang terjadi yang saya baca di media adalah ini gugatan perdata. Yang ada gugatan perdata. Nah, gugatan perdata tidak serta-merta bisa dianggap sebagai tindak pidana. Orang tidak bisa dipidana gara-gara persoalan kasus perdata. Nah, bagaimana hubungan antara kasus perdata dengan kasus pidana akan kita lanjutkan dengan dalam video berikutnya. Demikian untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.